ya, yang dijanjikan akan bekerja di Jepang untuk sektor pertanian oleh Sebanyak 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Brebes menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Rifki Anugrah Bahari RAB, sebuah lembaga pendidikan kursus yang berlokasi di Duku Hingin, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Perusahaan tersebut awalnya dikenal sebagai lembaga yang berfokus pada penempatan anak buah kapal ABK, namun belakangan menawarkan program penempatan tenaga kerja di sektor pertanian Jepang dengan iming-iming gaji Rp17 juta per bulan. Irfan Junaedi, Kepala Bidang Hubungan Perindustrian dan Tenaga Kerja di Sperinaker Brebes, pada Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, menjelaskan bahwa Direktur PT RAB mengumumkan program rekrutmen melalui media sosial dan area perumahan karyawan. Banyak calon pekerja yang awalnya mendaftar untuk menjadi ABK kemudian diarahkan untuk mengikuti program PMI sektor pertanian di Jepang. Mereka dijanjikan akan bekerja di Jepang dengan gaji Rp17 juta per bulan. Para calon PMI pun diminta untuk menyetor uang muka sebesar Rp22,5 juta dari total biaya Rp45 juta, ujar Irfan. Namun, setelah lebih dari 1 tahun, tidak ada satupun peserta yang diberangkatkan ke Jepang. Para korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penggeledahan di lokasi PT RAB di Duku Hingin dan menangkap direktur perusahaan berinisial S. Polda Jateng menggelar konferensi pers pada tanggal 19 Februari tahun 2025, mengungkap bahwa para korban dijanjikan pekerjaan di Jepang tetapi tidak kunjung diberangkatkan. Pelaku, yang belakangan diketahui berinisial S juga diketahui meminta tambahan uang sebesar Rp22,5 juta kepada peserta yang ingin tetap mengikuti program tersebut. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi dan proses yang mudah. Kami terus mensosialisasikan dan mendiseminasi informasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas. Pastikan semua proses dilakukan melalui perusahaan resmi yang memiliki izin dari pemerintah, kata Irfan Junaedi. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat dapat mengecek keabsahan perusahaan perekrut tenaga kerja di portal resmi pemerintah seperti SISKOP2MI, https://siskop2mi.bp2mi.go.id, dan Karir Hub Kementerian Ketenagakerjaan, https://karirhub.kemenaker.go.id. Selain itu, Disperinaker Brebes bersama BP2MI Semarang telah menjalin kerjasama dan membuka outlet di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri secara legal dan aman. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah percaya dengan tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Disperinaker Brebes berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan sosialisasi guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Brebes ke Jepang katanya ada human trafficking. Bagaimana ceritanya? Iya, kalau kejadian beberapa waktu yang lalu adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, telah dilaksanakan gelar perkara tanggal 19 Februari 2025 di Polda Jateng. Itu berkaitan dengan 20 calon pekerja migran Indonesia yang dijanjikan akan bekerja di Jepang untuk sektor pertanian oleh dalam hal ini Direktur PT RAB yang bertempat di Duku Hingin, Kabupaten Brebes. Yang mana dari beberapa mereka itu telah ditarik uang sebesar Rp22.500.000 sebagai uang muka. Yang selanjutnya sisanya itu informasinya akan dibayar setelah ada pemberangkatan. Namun sejak tahun 2023 sampai 2024 akhir, para korban itu tidak kunjung berangkat dan akhirnya atas aduan dari salah satu korban,
ditindaklanjuti oleh Polda Jateng, tentunya berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan pengamanan barang bukti sekaligus pengamanan pihak terlapor tersangka langsung dibawa ke Polda. Kami dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes itu tidak henti-hentinya mengingatkan, mensosialisasikan, mendiseminasi kepada seluruh warga Brebes untuk senantiasa berhati-hati ketika menerima tawaran dari perusahaan. Ketika mereka menawarkan itu biasanya akan menjual mimpi berbagai macam kemudahan dengan gaji yang tinggi dan lain sebagainya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga, apabila salah satu dari keluarga, anak, kerabat ingin bekerja di luar negeri, pastikan melalui perusahaan yang berizin, izin dari pemerintah. Kami ada portal resmi berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri, bisa melalui siskop.p2mi.go bb2mi. Saya ulangi lagi, siskop.p2mi.bb2mi.go.id. Ya. Selanjutnya untuk karir hub itu bisa melalui di portal resminya Kemenaker, karirhub.kementerikemenaker.go.id, itu portal resminya. Jadi jangan sampai ada warga yang tertipu iming-iming dengan gaji yang tinggi, persyaratan yang begitu minim dan lain sebagainya, kemudahan akhirnya akan menjadi potensi korban tindak pidana perdagangan orang. Kurang lebihnya itu. Kalau pelakunya siapa namanya? Kalau pelakunya inisialnya kemarin S. Suhartoyo. Ya, kalau mimpi yang dijual apa? Kalau Jepang jadi apa? Gimana? Mereka menjual mimpi ke Jepang jadi apa? Mereka akan bekerja di sektor pertanian. Oh, sektor. Iya. Gajinya berkisar, kalau di Jepang itu gaji berkisar antara 17 sampai 20. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.